Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang ditetapkan sebagai program cadangan pangan strategis nasional. Dengan adanya program tersebut, dapat memanfaatkan lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh para petani. Ya, yang paling utama adalah pertama kita membangun kesadaran dulu bahwa kegiatan pertanian ini kan memberi manfaat yang luar biasa, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita ingin ada dukungan untuk bersama pemerintah mendukung program pertanian ini sehingga ketahanan pangan kita terjaga. Kemudian hal lainnya tentu kita iringi dengan peningkatan kualitas SDM dan keterampilan warga kita, khususnya petani. Nah, terutama mulai dari proses memilih bibit, kemudian menanam, lalu merawat, sampai panen dan pasca panen. Nah, begitupun hal lainnya yang dalam hal pertanian itu sangat luas, bukan sebatas menanam dan panen, tetapi ada proses mengamati hama, serangan hama dan seterusnya. Itu yang harapan kita nanti masyarakat kita mulai berbenah bersama kami dengan menggandeng pihak ketiga maupun pihak Dekan Unikarta Pak Dr. Tamrin itu. Selain membangun lahan tidur, pembangunan irigasi di sejumlah titik persawahan juga menjadi hal terpenting dalam meningkatkan produktivitas para petani. Ya, kita memang mengakui kondisi alam memang sangat berpengaruh. Artinya warga kami memang kemarin terkendala karena permasalahan alam ini tadi. Artinya kalau ada siklus air pasang itu kurang lebih mungkin 5 tahun ya, 5 tahun sekali atau lebih cepat dari itu. Namun yang lebih besar itu kalau tidak salah 5 tahun sekali. Sehingga warga kita dengan kondisi alam yang tidak atau belum diolah, belum dibentuk irigasi dan sebagainya, ini sangat menjadi kendala. Sehingga ketika warga pas bertepatan dengan tanam lalu diserang tiba musim banjir, gagal, akhirnya ini menjadi pemicu mereka untuk tidak melanjutkan lagi kegiatan pertanian itu. Nah, harapan kita tentu dengan kegiatan ini nanti semua pihak mensupport keperluan untuk mengatasi permasalahan kondisi air itu tadi. Baik, itu dulu 2019 akhir kalau tidak salah, kami sempat berkomunikasi dengan pihak Dinas Pertanian maupun PU melalui Balai Wilayah Sungai. Sehingga melalui aspirasi Dewan juga, Dewan Provinsi, diproseslah anggaran yang bisa mendorong untuk normalisasi irigasi dan optimasi lahan pertanian. Dan itu di dalam perencanaannya masuk kurang lebih 7 km dari desa sebelah, desa tetangga Tanjung Batu, Desa Bukit Raya itu mengarah ke titik hilirnya atau titik muara, yang mana Tanjung Batu ini dikelilingi oleh desa transmigrasi di sebelah selatan dan timur. Nah, seluruh air yang berasal dari desa-desa tetangga di sebelah selatan maupun timur itu arah buangnya itu ke arah Tanjung Batu, Sungai Palajawan, lalu ke Sungai Mahakam. Nah, harapan kita pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi bisa menormalkan aliran-aliran irigasi ini, kemudian begitupun dengan Sungai Palajawan dan Sungai Alam. Untuk luasan lahan yang kita rencanakan kurang lebih 460 hektar itu, saat ini memang kita menarget awal ini di posisi 100 hektar pertama, di depan posisi titik tinjau yang dikunjungi oleh Bapak Pangdam kemarin, lalu nanti mengarah ke tahap berikutnya ke arah utara. Nah, tentu nanti juga diiringi dengan penataan parit-parit atau saluran-saluran irigasi guna mengatasi permasalahan air yang nanti bisa mengganggu proses pertanian yang ada di desa ini. Kalau saat ini memang kita masih terus menggali potensi desa. Maka dengan luasan lahan pertanian basah, kalau di dalam data rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kukar itu kami pelajari, di situ memang Tanjung Batu potensi lahan pertanian basah itu sangat besar. Maka kami ingin
memaksimalkan potensi ini dulu, potensi pertanian lahan basah ini, padinya. Namun kita sinergikan atau kita buat istilahnya Pak Dandim di dalam perencanaannya itu integrated farming system. Artinya kan pertanian secara sistem pertanian terintegrasi atau sistem pertanian terpadu. Yang di dalamnya ada padi, ada ikan, maupun ada peternakan. Nah, diskusi tim itu bukan hanya padi, atau untuk peternakan ada hal lainnya, termasuk di perikanan ini ada ikan yang lokal, ikan gabus, puyuh, maupun sarannya Pak Kasrem kemarin itu belut moa itu. Baik, untuk warga yang nanti sebagai pengelola lahan di kegiatan pertanian ini, dengan estimasi lahan yang kita target tahap awal ini 100 hektar, tentu kita berharap ada penyerapan tenaga kerja. Jika kita mengikuti perhitungan Badan Pusat Statistik maupun dari barometernya pertanian, bahwa maksimal kemampuan tenaga manusia itu mengelola 2 hektar lahan dengan ditunjang oleh sarana Alsintan alat mesin pertanian itu, maka 2 hektar lahan itu mampu dikelola oleh 1 orang. Jadi dengan luasan 100 hektar maka kita perlu tenaga kurang lebih 50 orang. 50 orang ini tentu harapan kita dari warga Tanjung Batu dulu. Jika tidak ada, maka barulah kita mencoba solusi-solusi lainnya. Desa Tanjung Batu sendiri memiliki komoditi sayur mayur dan padi. Dengan program tersebut, para petani menjadi semangat untuk mengelola lahan yang sudah lama tidur. Ya, untuk selama ini kan istilahnya belum maksimal ya. Jadi dengan adanya ini Bina Teritorial ini, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali. Dengan adanya ini, lahan-lahan kami yang tidur bisa terbuka, dan kami sangat berharap sekali ini terus berlanjut gitu kan. Kalau komoditinya ini dari sektor perkebunan itu kan macam-macam, itu sayuran seperti timun, kacang-kacangan itu kan. Nah, terus kalau sawahnya kan sementara ini sudah boleh dikatakan sudah itu. Cuman kendalanya di hama, karena ini tadi yang lahan banyak yang tidur itu tadi. Kalau untuk sementara ini cuman bisa 2 kali aja. Iya. Kendalanya ini masalah air. Ya, nah, ini sekarang kan sudah bermunculan ini ya, parit dulunya yang nyumbat itu dibersihkan, terus yang kecil dilebarkan. Cuman masih ada kendala kami nih, yaitu Sungai Alam. Nah, sementara Sungai Alam ini kan mencakup ada beberapa desa, termasuk Bukit Raya, terus Karang Tunggal, Loh Lepu, ya otomatis kami sendiri, desa kami sendiri juga. Ya, harapan kami kan yang mudah-mudahan secepatnya bisa direlokasikan kan sungai ini, supaya pengairan kami ini bisa lancar gitu kan. Kalau untuk sementara ini yang di daerah persawahan ini sudah boleh dikatakan 90% sudah lancar. Ya, alhamdulillah agak mendingan lah daripada kemarin kan, karena ini saluran sudah dibuka semua. Itu adalah 4 titik itu yang arah ke Bukit Raya, itu dari Sungai Alam ke sawahnya. Tinggal 1 titik lagi yang belum dikerjakan. Kemudian, selain komoditi sayur mayur dan padi, masyarakat juga ada yang merambah ke budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan, kalau sementara ini mereka itu di Sungai Mahakam, jadi sistemnya pakai karamba itu. Kalau untuk kolam di kampung bawah ada juga itu, yang di pinggir jalan CFK itu ada berapa peta, 4 peta. Nah, itu kendalanya juga di ini di pembeli. Ya, jualnya itu kadang mereka kan beli cuman 20 kilo. Jadi enggak bisa ngambil semua gitu. Ya, sebetulnya panennya misalnya kan ada setengah ton. Yang diambil cuman 1 kintal.
Jadi mereka susah pasarannya itu. Itu biasanya dijualnya kemana aja Pak? Ke Samarinda, Tenggarong. Kalau Samarinda kayak masih mendingan kan, masih ngambil ada yang 1 kintal. Kalau di daerah sekitar sini ya paling 10 kilo gitu. Itu aja ya Pak? Ya.